Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hema selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan psikologi wawancara. Sebelumnya kami dari kelompok klinis ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi wawancara dalam setting klinis. Sebelumnya berikut adalah anggota dari kelompok klinis dengan saya sendiri, Jihan Sara Putri. Kemudian dengan rekan-rekan saya, Muhammad Fatul Kamal, Rahma Amatunisa, Wafdan Nuzafrawan, Naila Putri Bilbina, Alaisia Ridwan, Alif Galang Putra Maulana, Asti Setia Mahmuda, Davi Junior, dan Syifa Nur Sabilah. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama ini ada definisi dari wawancara. Wawancara itu untuk memeriksa latar belakang masalah dan gangguan seseorang. Dinamakan wawancara klinis. Ada juga yang menyebutnya sebagai deep interview atau wawancara mendalam. Kemudian, anamnesis adalah wawancara interviewer, psikolog atau konselor untuk memperoleh gambaran tentang interviewee atau klien dan membantunya untuk menyelesaikan masalah psikologi. Jadi, anamnesis ini pada dasarnya adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang psikolog atau konselor untuk memperoleh informasi yang akurat dan sedetail mungkin mengenai klien. Kemudian, anamnesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aloanamnesis dan yang kedua ada autoanamnesis. Yang pertama, aloanamnesis. Aloanamnesis itu merupakan wawancara pada orang-orang di sekitar klien yang mengerti klien secara mendalam. Jadi, wawancara ini dilakukan kepada orang-orang terdekat klien seperti keluarga, guru, maupun teman. Tujuannya supaya psikolog atau konselor memahami kondisi klien secara menyeluruh, baik dari segi perilaku, emosi, maupun latar belakang permasalahannya. Kemudian, yang kedua ada autoanamnesis. Autoanamnesis merupakan wawancara pada klien secara langsung, tanpa bantuan orang lain. Kemudian ada tujuan dari wawancara dalam setting klinis, yaitu tujuannya menurut Goldenberg tahun 1983 mengemukakan adanya 4 tujuan umum wawancara klinis, yaitu yang pertama ada memperoleh informasi tentang diri klien dan yang bersangkutan dengan hal itu. Kemudian yang kedua ada memberikan informasi sepanjang dianggap perlu dan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga memeriksa kondisi psikologis atau memberikan diagnosis klien. Kemudian yang keempat ada mempengaruhi, mengubah, dan memodifikasi perilaku klien. Wawancara dengan tujuan terakhir disebut wawancara asesmen dan wawancara terapeutik. Kemudian ada struktur dan tingkat struktur wawancara. Yang pertama itu terstruktur, struktur interview. Pewawancara mengikuti panduan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, mirip dengan kuesioner verbal, cocok untuk membandingkan antara klien atau standarisasi. Kemudian yang kedua itu ada semi terstruktur atau setengah terstruktur. Ada pedoman umum, tetapi pewawancara memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan lanjutan berdasarkan respon klien. Kemudian ada tidak terstruktur. Klien ini lebih leluasa menentukan arah pembicaraan. Pewawancara juga sedikit memimpin, biasanya digunakan dalam wawancara psikodinamik atau pendekatan humanistik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara klinis. Yang pertama adalah intake interview. Itu tahap awal mengenal klien. Jadi ketika klien datang, itu kita langsung perkenalan diri. Jadi nggak langsung menanyakan apa masalahnya. Jadi kita supaya agar klien merasa lebih dekat dengan kita dan agar menjadi merasa seperti bukan orang asing tapi seseorang yang sedang ingin membantu masalahnya. Nah, yang kedua itu adalah diagnostic interview, itu menggali gejala dan penyebab masalah. Jadi ketika interviewee datang, nah maka dia datang pasti ingin menceritakan sesuatu gejala yang dialaminya. Entah itu gejala psikis ataupun gejala fisik ataupun dari orang luar dan sebagainya.
Nah, yang ketiga ada terapeutik interview, yaitu mendukung proses terapi. Jadi ketika interviewee sudah menceritakan masalahnya, gejalanya sudah diketahui oleh interview, maka interview ini harus tugasnya lanjut adalah membuat agar interview ini atau klien ini lebih ke proses terapi agar gejala-gejalanya cepat diatasi, walaupun secara bertahap, ada yang secara bertahap lama, ada yang secara bertahap singkat. Nah, yang keempat ini adalah krisis interview, yaitu menangani klien dalam keadaan darurat emosional. Jadi ketika emosinya klien memuncak, maka kita dihadapkan pada seseorang yang sedang emosinya nggak bisa dikendalikan, sehingga muncul sebuah gerakan-gerakan yang kita tidak bisa prediksi secara manusiawi. Nah, lanjut ada teknik bertanya. Yang pertama menurut Wallen dalam Mariatmi 2022 itu adalah narrowing questions. Nah, yang itu apa? Mulai dengan mengajukan pertanyaan luas, kemudian disusul dengan pertanyaan yang lebih rinci. Jadi seperti pengenalan diri, lalu melanjutkan ke hal yang lebih rinci. Tapi ini lebih ke awal, jangan langsung menuju ke dalam diri si klien. Nah, progressing in question, yaitu mulai dengan memberikan pertanyaan tentang suatu yang dekat dengan apa yang sesungguhnya ingin diketahui. Kemudian menyusul pertanyaan yang secara progresif mengarah pada hal yang sesungguhnya ingin diketahui. Jadi ketika klien pasti dekat dengan seseorang, yang ketika seseorang itu dekat dengannya, maka akan muncul sebuah rasa yang membuat gejala itu muncul, seperti entah karena lingkungan lah atau lingkungan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada embedding questions, menyembunyikan pertanyaan yang lebih signifikan ke dalam pertanyaan lain. Nah, yang keempat leading question, memberikan pertanyaan yang terarah pada sesuatu yang ingin diketahui dengan cara yang hati-hati. Nah, leading question ini seperti ketika interviewer menanyakan pertanyaan yang lebih hati-hati, bertujuan untuk agar interviewee merasa tidak dipertanyakan lebih dalam. Nah, yang kelima ada projective question, menanyakan pendapat klien tentang hal-hal tertentu atau orang lain untuk mengetahui sistem nilai klien yang ditetapkan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari teman saya. Keterampilan interview dalam psikologi klinis terdapat 4, yaitu diantaranya mendengarkan aktif, mengamati suara dan percakapan, mengamati perilaku nonverbal dan penampilan pribadi, dan yang terakhir mengamati perkembangan fisik dan neurologis. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, yaitu interview membutuhkan seni untuk melakukannya, khususnya kemampuan mendengarkan aktif di mana perlu kreatif dan empati dalam mendapatkan data terkait tujuan asesmen. Dan yang kedua, mengamati suara dan percakapan. Pada saat interview, konselor atau psikolog berusaha mengamati suara dan pembicara untuk mendapatkan fakta yang disampaikannya. Selain itu, perlu mencari penyebab dari penyimpangan suara atau percakapan klien, sehingga mampu menafsirkan perilaku secara akurat. Yang ketiga itu mengamati perilaku nonverbal dan penampilan pribadi. Perilaku nonverbal yang dapat diamati mempunyai 4 kategori, yaitu yang pertama perilaku motorik, yaitu tingkat aktivitas, misalnya senyum, gerak ritual, hipoaktivitas, gerak stereotip, gaya, dan tingkat koordinasi. Yang kedua itu postur dan perubahannya, yaitu santai, kaku, tegang, tegap, atau lemas. Dan yang ketiga itu ekspresi wajah dengan kesesuaian isi percakapan, seperti cemberut, cemas, marah, sedih,
kosong, tumpul, ataupun tersenyum. Dan keempat itu kontak mata, yaitu secara konsisten atau tidak sama sekali. Dan ada pula yang terakhir, mengamati perkembangan fisik dan neurologis. Konselor atau psikolog berusaha melengkapi data mengenai perkembangan fisik dan neurologis klien dengan mengamati postur, cara berjalan, koordinasi motorik kasar dan halus, serta kualitas nada suara. Pengamatan terhadap perilaku motorik klien lebih menekankan kemungkinan penyebab ketidaknormalan termasuk efek samping pengobatan, dan tidak ada masalah motorik. Tanda-tanda terkait perkembangan fisik, khususnya pada anak-anak, dapat diperoleh dengan mengamati tinggi dan berat badan, kondisi kulit, dan penampilan secara umum. Strategi interview dalam psikologi klinis. Yang pertama itu ada pengaturan fisik. Pelaksanaan interview juga dipengaruhi faktor eksternal seperti ketukan pintu, suara dari dering telepon yang terus berdering, dan ketukan pintu. Sebelum interview terjadi, perlu adanya pengendalian terhadap faktor eksternal ini. Konselor atau psikolog menyampaikan kepada tenaga administrasi untuk tidak mengganggu selama interview. Ruangan interview perlu diberikan peredam suara sehingga proses pencarian informasi berjalan lancar. Yang kedua ada menguatkan raport. Raport merupakan suatu positif yang terbentuk berdasarkan saling percaya, saling menghargai, dan menerima antara konselor atau psikolog dengan klien. Konselor atau psikolog menguatkan raport mempunyai tujuan untuk membangun suasana hangat dan penerimaan sehingga dapat menyampaikan keadaannya secara terbuka tanpa kecemasan. Selanjutnya yang ketiga ada menangani kecemasan. Konselor atau psikolog berusaha memberikan dukungan kepada klien ketika merasakan kecemasan klien mulai mengganggu raport. Dukungan terhadap kesulitan klien dapat membantunya dalam mengalami hubungan terapeutik di mana ada hubungan interpersonal antara klien dan konselor atau psikolog. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk membantu klien mengurangi beban masalahnya, membantu konselor atau psikolog untuk mengambil tindakan yang efektif juga pada klien. Yang terakhir ada mendorong komunikasi. Keberhasilan interview perlu memperhatikan faktor pendukung komunikasi. Faktor pendukung komunikasi itu terdiri dari yang pertama, kebutuhan klien mendapatkan bimbingan memotivasinya untuk memberikan informasi. Yang kedua ada sikap konselor atau psikolog yang empati, membuat klien merasa dipahami dan didengar. Yang ketiga ada kebutuhan klien untuk melakukan katarsis atau melepaskan diri dari ketegangan dan mengekspresikan perasaan, mampu meningkatkan keterlibatan klien dalam wawancara. Baik, langsung saja ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, wawancara dalam setting klinis atau anamnesis adalah alat fundamental dalam psikologi klinis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam atau deep interview dari klien dan orang terdekatnya. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis dan mendukung intervensi terapeutik. Keberhasilannya sangat bergantung pada struktur yang tepat, seperti terstruktur hingga tidak terstruktur, dan kemampuan pewawancara untuk membangun raport atau hubungan saling percaya dengan klien. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.